Oke guys, hari ini aku mau cerita. Jadi hari ini aku baru habis nge-gym, aku dapat surat dari DMV. Jadi DMV ini tempat kita ngurus SIM sama tempat kita buat bayar pajak kendaraan. Kalau di Indonesia namanya Samsat. Jadi kertasnya udah terbuka. Kenapa aku buka? Aku kirain ini tadi surat biasa dari mereka karena aku lihat dari YouTube teman-teman yang di Amerika. Mereka dapat kertas yang gede, yang putih besar, kayak karton kayak gitu guys. Jadi aku kira ini cuma kertas biasa, tak taunya ini SIM-ku guys. Jadi buat SIM ini aku hampir sebulan guys. Kenapa hampir sebulan? Karena aku ogah-ogahan buatnya, nggak serius buatnya. Gagal juga beberapa kali guys buat SIM ini guys, karena aku terlalu sepele. Nantilah aku ceritain. Jadi pertama-tama buat SIM state atau SIM provinsi di Amerika ini, pertama-tama kita harus cari tempatnya guys. Jadi aku mau cerita proses dan cara buat SIM di Amerika guys. Jadi pertama-tama kalian cek DMV terdekat tempat kalian. Nggak usah daftar online, walk-in aja bisa guys. Jadi kalian bisa walk-in. Terus syarat yang diperlukan buat SIM adalah pas kalian walk-in, kalian datang jam 8.30, mereka biasanya udah buka. Setelah walk-in, kalian masuk, nanti ada komputer di situ, kalian buat walk-in, terus kalian pergi ke antrian walk-in. Ntar di DMV-nya itu ada tulisan walk-in sama appointment. Jadi kalian ke walk-in, kalian ke kasir. Jadi syaratnya itu adalah working permit guys. Syarat pertama working permit sama duit $20. Setelah kalian walk-in, kalian registrasi sama kasirnya, kalian akan diminta working permit kalian. Setelah diminta working permit, kalian diisi data sama mereka akan minta social security number. Social security number itu adalah ibaratnya kayak apa ya? Kayak KTP, kayak menurutku kayak KTP lah guys. KTP sama NPWP disatuin. Jadi social security number itu adalah bahwasanya kita udah bayar pajak di negara ini guys. Jadi sebelum ke situ, sebelum masuk ke intinya, aku kan di state yang nggak menerima orang-orang yang nggak punya dokumen lengkap guys. Jadi kalau belum punya dokumen lengkap, kita nggak bisa ngurus SIM di sini guys. Tapi di state lain itu bisa guys, kayak Illinois, Ohio, terus kayak California, New York itu bisa. Kalau kalian nggak punya social security number sama working permit, bisa guys ngurus SIM guys. Yang aku dengar dari teman-teman syaratnya cuma bukti alamat itu sama rekening koran dari bank minimal setahun. Nggak tahu ya, itulah kata teman-temanku, tapi aku nggak tahu info lengkapnya. Jadi balik lagi ke SIM ini, setelah kita daftar, kita bayar $20. Aku bayar $20 kemarin kalau nggak salah. Setelah bayar $20, datamu dimasukin, social security dimasukin, working permit mau dimasukin, terus ditanya sama kamu, kau mau tes hari ini apa mau belajar dulu katanya. Nah, jadi aku kan udah punya mobil. Jadi selama ini yang aku pakai itu SIM internasional. SIM internasional itu bukan dari Indonesia, SIM internasional dari sini. Aku buatnya sekitaran $200 guys. Jadi kalau kalian mau buat SIM internasional, bisa kabarin aku. Aku buat sama orang lain. Jadi selama ini aku udah naik mobil. Jadi aku kayak sepele guys. Oke lah, ngerti lah aku ini cara mainnya. Pasti gampang ini soalnya gitu. Oke, aku mau hari ini. Yakin kamu mau hari ini katanya? Yakin, aku bilang oke, tes. Dikasih ID, dikasih password, aku ditunjuk ke komputer. Di sini nggak bisa curang guys, nggak bisa main HP, nggak bisa nyontek, nggak bisa guys. Dipantau CCTV. Udah setelah masuk, jawab soal guys. Jawab tak. Dari 9 soal, tahu kalian berapa yang benar? 3. Itulah gara-gara sepilenya guys, salah 6, bayangin, malu aku. Terus aku pergi ke kasir,
Aku gagal, aku bilang. Ketawa dia. Oke, nggak apa-apa katanya. Mau coba kapan? Besok, aku bilang. Jadi sebelum itu aku udah nanya sama temanku, kalau salah ini bakal lihat soal yang sama nggak? Kata aku bilang, iya, kemungkinan besar 90% soal yang sama, kata temanku yang di state lain. Oke, nggak belajar aku. Besoknya datang, aku 8.30 datang, aku jumpai lagi dia. Aku mau tes lagi, aku bilang, udah belajar kau, cepat kali, katanya. Udah. Oke, masuk, tak, 13 soal guys, salah 6. Jadi kalau kita udah salah 6, kita dikatus. Udah mantap ini dalam hatiku. Udah di soal 16. Soalnya kan soalnya 30. Pasti bisa aku ini. Aku bilang, oke, aku mau coba Jumat. Setelah coba Jumat, datang lagi aku besoknya. Ini aku sepele guys. Salahnya ini aku sepele. Setelah aku coba Jumat, tahu kalian, aku salah di nomor 28. Wah, stres sekali aku. Padahal kalau benar aku satu lagi guys, lolos aku. Soal di 28 di 30 soal, tapi aku salah sih soal 28. Udah nggak betul lagi nih, aku harus belajar. Jadi aku cari lain di internet preference buat SIM biar lolos kan. Dapat pula satu nama aplikasinya ini guys. Jutopia namanya. Jutobi. Jadi ini aplikasi berbayar. Jadi inilah soal yang udah aku selesain guys. Udah habis ya, soalnya cuma 7 hari aku subscribe. Di Jutopi ini aku belajar semua guys, sampai selesai di sini. Belajar udah nggak sepele aku. Bosku juga ngomong, kau yang sepele buat SIM, katanya. Di sini gampang susah, katanya. Aku pikir buat SIM itu logika aja, Tau-taunya nggak guys, semua yang aku pahamin itu salah semua. Setelah itu aku belajar di sini. Setelah gagal 3 kali, malu kan nanti gagal 4 kali, terus buang-buang waktu juga. Setelah di sini semua lengkap guys. Kalau kau udah berhasil semua, 100% berhasil kau di ujianmu. Setelah belajar di YouTube ini, aku ngambil break seminggu. Belajar dulu aku seminggu, ambil break seminggu, terus datang lagi aku. Wah, kok lama kau datang, katanya. Iya, belajar aku. Tahu ya. Oke lah, mudah-mudahan berhasil ya, katanya. Oke, masuk komputer PD aku. PD di soal 28. Congratulations, you passed your test, katanya. Wah, mantap guys, senang kali aku. Setelah lolos, aku report lagi sama dia. Aku lolos, step berikutnya apa? Aku bilang, oke, step berikutnya kamu test drive, katanya. Test drive? Kapan kamu mau? Katanya. Selasa, aku mau Selasa, karena aku libur Selasa, aku bilang. Setelah itu, diurus lagi test drive, diurus permit, kamu datang 15 menit sebelum jam 8.30, katanya. Oke, aku bilang. Dikasih kertas sama dikasih barcode. Terus Selasa aku datang. Setelah datang, aku pergi foto, terus langsung test drive pakai mobilku. Jadi nanti di test drive itu kau ditanyain mana asuransimu, mana register mobilmu, ini mobil siapa, semua nanti ditanyain dokumen guys. Setelah dokumen ditanya, kau akan ditanya beberapa pertanyaan. Terus nanti ditanya gini, oke, pasang lampu sen kanan, kau harus dengar, pasang kanan. Ini masih berhenti ya mobilnya, nggak jalan. Pasang lampu sen kiri, pasang. Terus tunjukkan ini, kalau keadaan darurat, kau harus menepi kemana? Terus jawabannya kanan kan. Jadi setiap darurat kita harus menepi ke kanan. Terus pasang hand sign. Hand sign itu misalnya lampu senmu nggak nyala, kita buat hand sign gitu. Ini kiri, ini kanan, ini berhenti. Aku bilang oke, mantap, katanya. Terus pasang klakson, handbrake, semua lah ditanyain. Mana speedometer mau tunjuk. Setelah itu dia masuk ke mobil, terus dia ngomong kayak gini, oke, apa yang kamu lakuin, apa yang aku arahin kamu harus lakuin. Kalau nggak aku bilang belok kanan atau belok kiri atau berhenti, kamu jalan terus ya, katanya. Kamu udah paham tentang rambu-rambu lalu lintas, katanya. Aku bilang paham. Oke, kalau paham, nyalakan tombol start, katanya. Di start, oke, jalan. Setelah jalan, dia bawa kertas, nggak tahu lah apa ditulisin, jalan. Terus di pemberhentian, inilah salahku guys, aku gagal pertama tes drive. Di pemberhentian, aku berhenti tanpa ada stop sign. Aku mau cari muka kan,
ada persimpangan tinggi, harusnya berhenti nih. Berhenti aku, kulik kanan kiri, berhenti. Gitu guys. Sampai 3 kali berhenti, nggak ada stop sign. Itulah salahnya. Setelah itu jalan mulus, terus mulus. Sampailah ke tempat, ada kayaknya sekitar 15 menit kami naik mobil. Setelah sampai di tempat kantor tes drive itu, dia ngomong, oke, maaf ya, kamu gagal katanya. Tunggu dulu, kematian garamku. Udah disuruh kita mau kerja guys, aku mau kerja hari ini. Maaf ya, kamu gagal. Terus emang gini, dia ngomong kayak gini, cara menghubungimu udah bagus, cuman kamu beberapa kali berhenti yang di tempat nggak usah berhenti katanya. Padahal dalam hatiku, biasanya juga aku ngegasnya ini dalam hatiku. Ya gara-gara cari muka aja berhenti aku gitu kan guys. Terus apalagi aku bilang, iya cuma itu doang katanya. Kamu mau tes kapan? Selasa aja lah, aku bilang. Malas aku bilang. Ketawa dia, kulit hitam yang ini aku. Terus dikasih tahu gak gagalmu di mana? Di pertigaan kamu nggak usah berhenti, karena kalau kamu berhenti yang di belakangmu bisa nabrak kamu. Benar juga katanya guys, kurangi kecepatan, nggak usah berhenti, lanjut aja karena itu bagianmu katanya. Jadi yang persimpangan itu pasti berhenti ngeliat kau katanya. Oh oke. Terus Selasa aku datang, ditanya lagi kayak gitu, orang yang sama, tanya mana tahu lupa, mungkin itu tujuannya kan, tanya. Jalan kami nggak nyampe 5 menit, datang dia, oke, selamat kamu berhasil gitu guys. Jadi setelah berhasil, nanti kita nunggu 10 menit, kita dikasih kertas panjang. Jadi SIM temporary guys, sebelum SIM ini datang. Jadi ngurusinnya aku hampir sebulan karena aku ogah-ogahan, terus aku agak sepele. Jadi pada intinya kalau ngurusin itu guys, jangan sepele, terus belajar. Terus di sini nggak ada istilah curang mencurang guys. Terus balik lagi setelah berhasil dikasih kertas, aku nunggu seminggu guys. Terus inilah akhirnya aku dapat guys SIMku. Jadi kenapa aku juga ngurus SIM ini? Karena kan asuransi mobilku ini mahal. Karena aku pakai SIM internasional, itu kurang dianggap guys. Jadi kurang kuat. Jadi asuransi itu hampir 450 per bulan asuransi mobil. Besar guys. Jadi kalau kita pakai ini bisa lah kurang. Jadi jangka panjang juga bagus kalau pakai SIM internasional state ini. Berikut tunjuklah kalian. Inilah dia. Inilah SIM-nya guys, bentuknya guys. Jadi kita udah pakai ini udah aman guys. Lah mukaku guys, seram guys. Kayak mana nggak seram. Jadi begitulah guys ceritaku. Oke, aku tunjukin internasionalku ya. Oh iya, jadi karena kemarin aku gagal ngurus ini, aku ngurus ID dulu, KTP. Jadi biar aman. Jadi sebelum ngurus ini, karena kan sering aku beberapa kali gagal, aku bilang, boleh nggak aku ngurus KTP dulu? Boleh, nggak apa-apa katanya. Jadi inilah KTP, hampir samanya kayak SIM. SIM juga bisa dipakai jadi KTP. Ini guys. Oh, SIM internasionalku di mobil guys, aku tinggalin. Jadi nggak ada di sini. Jadi kalau kalian nanya kayak mana bentuk working permit, inilah yang ditanya nanti guys. Bahwasanya kita udah dinyatakan sah bisa bekerja di Amerika. Jadi kalau kalian yang di Amerika, saranku uruslah ini biar aman ya kan. Biar nggak takut kemana-mana guys. Perlu kali nih. Jadi itulah guys ceritaku buat sini nih. Jadi pada intinya, seberapapun kita menganggap kita bisa atau pintar, jangan sepele, belajarlah. Terus kalau mau buat SIM jangan lupa download Jutobi itu guys. 7 hari itu kalau nggak salah cuma $10. Belajar aja 7 hari terus, pasti dapat. Jadi begitulah. Jadi aku karena punya mobil sendiri,
aku cerita yang nggak punya mobil sendiri katanya ada bisa bayar mobil orang lain, tapi aku nggak tahu ceritanya guys. Kalian cari lah YouTube mereka. Oke, terima kasih udah luangin waktu nonton YouTube nggak berfaedah ini. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, jangan lupa kontak-kontakan kita yang di Amerika itu, saling membantu. Oke guys, thank you. Horas atur.